Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan manajemen risiko untuk mencegah penularan. Terkait dengan resiko atau bahaya yang bisa timbul di rumah sakit, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa ada 5 bahaya atau hazard. Ada hazard fisika, hazard biologi, hazard kimia, hazard ergonomi, dan juga hazard psikososial. Ya, semuanya ini ya, dapat membahayakan ya bagi unsur-unsur yang ada di rumah sakit. Ya, nah ini kelima unsur yang dapat terdampak ya oleh adanya bahaya atau resiko yang ada di rumah sakit. Ya, yang pertama adalah pasien tentu saja ya. Objek yang akan diberikan perawatan, ya ini bisa terkena dampak dari resiko atau bahaya yang ada di rumah sakit. Sebagai contoh, pasien ya, tertular oleh penyakit ya, HIV, TBC, COVID-19 ya. Selanjutnya adalah peralatan ya. Nah, peralatan juga bisa terkena dampak dari bahaya yang ada di rumah sakit ya. Sebagai contoh ya, peralatan-peralatan digital ya ada di rumah sakit, mesin ronsen ya, mesin EKG ya, dan lain-lain ya. Nah ini bisa rusak ya ketika terkena bahaya listrik atau elektrik ya. Bisa juga rusak ketika terpapar dengan radiasi. Selanjutnya yang ketiga yang terkena dampak ya tenaga kesehatannya sendiri ya. Jadi tenaga kesehatan juga bisa terkena bahaya yang ada di rumah sakit ya, baik itu bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi maupun psikososial. Selanjutnya yang keempat yang bisa terkena dampak dari resiko yang ada di rumah sakit adalah lingkungan ya. Nah, sering kita dengar ya bahwa ada beberapa rumah sakit yang akhirnya didemo oleh masyarakat ya, karena pengolahan limbahnya tidak baik ya, limbah kimia ya, limbah domestik dari rumah sakit ya, mungkin langsung dibuang ke sungai sehingga mencemari air yang ada di sekitar rumah sakit gitu ya. Ini akhirnya bisa mengakibatkan masyarakat menjadi marah seperti itu ya. Jadi lingkungan juga bisa terkena dampak dari bahaya yang ada di rumah sakit. Yang kelima adalah image rumah sakit sendiri ya. Jadi ketika rumah sakit ya, ada melakukan contohnya terjadi malpraktek atau tadi contohnya mencemari lingkungan yang ada di sekitar rumah sakit ya, ini akhirnya membuat image rumah sakit menjadi tidak baik ya, sehingga orang atau pasien nantinya akan enggan untuk berobat ke rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke proses manajemen risiko ya. Sebetulnya untuk proses penerapan manajemen risiko ada 3 hal penting yang atau 3 tahapan yang bisa dilakukan ya. Tahapan yang pertama adalah identifikasi bahaya ya, jadi kita harus mengidentifikasi dulu ada bahaya apa saja yang ada di sekitar kita atau di sekitar pasien ya. Setelah diketahui bahayanya ya, contohnya bahaya biologi, ada bahaya fisika ya di tempat kerja. Nah, selanjutnya dianalisa ya, bahaya biologinya adalah contohnya adalah bakteri TBC ya, bahaya fisikanya adalah tersengat aliran listrik atau terjadi kebakaran gitu ya. Nah nanti dianalisa ya, dibuat skala prioritas mana yang lebih berbahaya ya. Nah dihitung-hitung nih ya, ketika perawat masuk ke ruang infeksius TBC ya, kemungkinan tertularnya berapa persen ya, sedangkan ketika terjadi kebakaran atau tersengat arus listrik ya, ini kemungkinannya berapa persen untuk terjadinya. Terus akibat yang ditimbulkan ya, mana yang lebih parah ya tentu saja kebakaran atau tersengat aliran listrik ya, dampaknya muncul seketika itu juga ya, luka bakar contohnya ketika terkena api atau tersengat arus listrik ya. Nah, ketika bakteri TBC ya begitu
masuk pun ke dalam tubuh, ya ini memerlukan waktu si bakteri TB ini untuk bisa berkembang biak dan menimbulkan efek negatif ke dalam tubuh manusia. Ya. Jadi dari skala prioritas ya harusnya bahaya dari listrik ataupun kebakaran ini yang harus segera ditangani karena dampaknya yang lebih berbahaya dan potensi terjadinya lebih besar seperti itu ya. Nah, ini nanti ada di tahap analisa. Tahap yang ketiga ya, setelah dilakukan identifikasi, ketahuan jenis penyakitnya apa saja, dianalisa mana yang lebih penting ya, mana yang harus lebih dahulu ditangani, mana skala prioritasnya di tahap analisa, masuk ke kontrol ya, yang terakhir jadi dikendalikan. Nah, setelah diketahui mana yang harus dikendalikan terlebih dahulu ya, dibuat rencana pengendaliannya ya. Contohnya untuk mencegah terjadinya kebakaran dipasanglah smoke detector begitu ya, untuk mendeteksi ketika ada asap ya, atau mungkin ditempatkan APAR di area-area. APAR itu adalah alat pemadam api ringan ya, di area-area yang memiliki resiko untuk terjadinya kebakaran ya. Nah, jadi itu contoh-contoh pengendalian terhadap bahaya ya. Selanjutnya dari segi definisi ya, identifikasi bahaya ini adalah suatu usaha mengenal dan mengetahui adanya bahaya pada suatu sistem ya, serta menganalisa bagaimana terjadinya ya. Jadi usaha tadi ya, memang kita diminta untuk proaktif ya, jadi bukan menunggu adanya kebakaran ya, menunggu adanya tenaga kesehatan yang sakit dulu gitu ya baru kita bergerak, namun kita mencari ya, proaktif ya, usaha-usaha untuk mengetahui, mengenal adanya bahaya di tempat kerja ya. Makanya kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan hazard ya. Nah, itu terbagi menjadi 5. Nah, ini untuk mempermudah saja ya kita dalam mengenali bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja kita nantinya. Definisi lain dari identifikasi bahaya adalah suatu proses untuk mengetahui adanya bahaya dan karakteristiknya ya. Contohnya bakteri TBC ya, nah, itu karakteristiknya seperti apa. Nah, contoh ya, bakteri TBC ini dapat menular ya melalui droplet ya, dapat mungkin terbang ya ketika si penderita TBC ini batuk. Nah, namun ada kelemahan ya, bakteri TBC ini lemah terhadap sinar matahari atau lebih spesifiknya adalah sinar ultraviolet gitu ya. Nah, jadi ini adalah identifikasi bahaya ya, untuk mengetahui adanya bahaya dan karakteristiknya. Identifikasi bahaya juga merupakan tahap pertama dalam kegiatan manajemen resiko. Jadi sebelum kita sampai ke analisa resiko, kita harus tuntas dulu ya identifikasi bahaya ya, kita harus hatam dulu terkait dengan 5 hazard di tempat kerja ya, baru kita bisa melangkah ke analisa risiko dan juga pengendaliannya. Baik, sebagai contoh ya, nah ini mungkin ya di rumah sakit ada tempat kerja yang seperti ini ya. Nah, jadi mungkin di atas meja tempat kerja ini bekerja ada semacam lemari gantung atau lemari tempel. Nah, ini memiliki potensi bahaya ya. Saya pernah menjumpai ketika menjadi safety officer ya dulu di perusahaan. Nah, ini lemari gantung yang seperti ini ya, tidak ada penandanya ya, berapa kapasitas maksimal yang mampu ditanggung oleh lemari gantung tersebut ya, dan berapa lama masa pakainya ini tidak ada pengetahuan tentang itu ya. Walhasil ya, karena tidak ada identifikasi berapa berat maksimal yang bisa ditampung ya, nah itu banyak barang yang ditaruh di atas lemari gantung tersebut ya. Akhirnya suatu saat ya, lemari gantungnya ini terlalu berat mungkin ya, menahan beban dan juga usia yang sudah cukup lama, jatuh ya menimpa pekerja yang ada di bawahnya ya. Ini contoh saja ya, ini dapat kita ketahui ya berdasarkan kejadian yang sudah pernah terjadi ya, atau ketika kita langsung melihat ke lokasi, nah ini berbahaya nih.
Jadi ini namanya inspeksi, langsung melihat ke lokasi ada potensi bahaya apa. Ya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat identifikasi bahaya. Ya, yang pertama adalah mengetahui potensi bahaya yang ada. Ya, ada potensi bahaya apa saja. Yang kedua, mengetahui lokasi bahaya. Ya, selain jenis bahayanya apa, juga diketahui letaknya di mana. Ya, contohnya bahaya radiasi dari ruang rongsen. Ya, ini sudah dapat dipetakan nih, bahaya radiasi di ruang rongsen. Ya, maka nanti di ruang rongsen tersebut harus dilakukan pengendalian bahaya supaya tenaga kesehatan yang bekerja di ruang rongsen ini bisa terhindar dari bahaya radiasi. Nah, bahaya contoh lain ya, bahaya dari bakteri COVID-19, bahaya dari bakteri TBC, ya, bahaya dari virus HIV, gitu ya. Nah, itu dapat diidentifikasi juga nanti di mana sih lokasi bahaya itu berada. HIV, TBC, ya, ini tentunya berada di ruang-ruang seperti ruang IGD, ya, yang dimana tidak diketahui latar belakang riwayat dari si penderitanya. Ya, ini beresiko tinggi nih untuk terjadi penularan di sana, ataupun di ruang-ruang yang memang sudah khas jadi ruang penularan, ya, atau ruang infeksius. Nah, itu sudah pasti. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah mengetahui jenis dan karakteristik bahaya. Ya, melalui identifikasi ini, ya, tadi diketahui TBC karakteristiknya seperti apa, penularannya seperti apa sih, ya. Selanjutnya, lemahnya terhadap apa, ya, berapa banyak dia harus terpapar sampai bisa menghasilkan bahaya terhadap manusia. Nah, manfaat yang keempat adalah mencegah bahaya menjadi kecelakaan. Ya, tentu saja ketika bahaya tadi sudah teridentifikasi, ya, kita bisa mengambil langkah-langkah, paling tidak menjauhi atau menghindari supaya tidak terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, ya. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas dalam identifikasi bahaya, ya. Yang di sini disebutkan ada 5 contoh aktivitas yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah konsultasi dengan orang yang mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan tersebut, ya. Nah, sebagai contoh, ya, kita bisa konsultasi terkait dengan bahaya apa saja yang ada di tempat kerja, ya, yang ada di rumah sakit, pada perawat senior, pada perawat ruangan, ya, atau kepala ruangan. Nah, ini kita bisa sharing. Nah, kira-kira ada potensi bahaya apa saja yang bisa membahayakan bagi kita, ya, dan juga bagi pasien nantinya. Bisa juga dengan tim keselamatan yang ada di rumah sakit, ya. Nah, biasanya rumah sakit ada tim K3-nya, ya, atau HSE-nya, karena memang di rumah sakit juga wajib ada tenaga K3 atau tenaga keselamatan, ya, bahkan menjadi salah satu unsur yang dinilai dalam akreditasi, ya. Jadi ketika tidak ada tenaga K3, ya, nantinya nilai dari akreditasinya tidak akan baik, gitu ya. Jadi bisa konsultasi dengan orang keselamatan, ya, terkait dengan potensi bahaya apa saja sih yang ada di tempat kerja, ya, apa yang bisa membahayakan saya, ya, tenaga kesehatan, apa yang bisa membahayakan pasien. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik atau inspeksi. Jadi kita langsung ke lapangan. Nah, contohnya, ya, dengan kita turun ke pasien, kita jadi melihat potensi-potensi bahaya apa saja yang ada di sekitar pasien nantinya. Contohnya mungkin saat kita keliling, ya, mengukur tanda-tanda vital pasien, ya. Nah, terus ada pasien yang menurunkan pelindung, ya, yang bisa mencegah pasien untuk terjatuh. Nah, ini, ya, ketika kita melihat langsung, ya, ini bisa kita identifikasi bahwa ini adalah perilaku yang tidak aman dari pasien, ya, maka diberikan penkes nantinya supaya berperilaku lebih aman, ya. Nah, jadi jangan menurunkan pelindung, ya, atau barrier tadi supaya pasien tidak jatuh. Atau mungkin ada anggota pasien, ya, yang keluarga pasien yang memainkan
kecepatan aliran dari cairan infus ya. Nah, ini juga hal yang berbahaya, terutama membahayakan bagi si pasien. Dan jika hal ini terjadi, ya kita melihat ya kita peringatkan seperti itu ya, dikasih pengertian. Jadi ini juga penting ya. Jadi kita langsung ke lokasi untuk melihat ada potensi bahaya apa. Selanjutnya dari catatan sakit, cedera atau insiden dan near miss yang pernah terjadi. Nah, contohnya ya, dari catatan cedera kepada tenaga kesehatan, ternyata yang paling banyak menderita cedera atau penyakit akibat kerja adalah tenaga kesehatan di ruang IGD dan juga ruang infeksius gitu ya. Nah, maka dari itu ya, itu menjadi catatan khusus nantinya untuk dilakukan pengendalian bahaya ya. Jadi riwayat-riwayat kecelakaan, penyakit yang pernah terjadi terhadap tenaga kesehatan maupun pasien ya, ini jadi prioritas nanti untuk ditangani, ataupun ya melalui hasil penelitian tentang keselamatan dan juga kesehatan kerja ya. Contohnya ya terkait dengan debu kapas ini, ketika terhirup masuk ke dalam paru-paru ternyata berbahaya ya, bisa mengakibatkan penyakit bisinosis, atau debu-debu asbes ya yang ketika terhirup juga bisa mengakibatkan asbesitosis seperti itu. Nah, ini kelima hal yang bisa dilakukan ya, aktivitas dalam mengidentifikasi bahaya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sumber bahaya di tempat kerja. Ya, umumnya sumber bahaya di tempat kerja terbagi menjadi 3 ya. Ada dari segi bahan atau material, alat atau mesin. Yang ketiga adalah proses. Dari bahan atau material ya. Nah, di rumah sakit, nah, contohnya ada penggunaan klorin. Biasanya digunakan sebagai desinfektan ya, serta pemutih pakaian ya kalau di rumah ya. Serta biasanya juga digunakan untuk membersihkan toilet ya, klorin ini. Nah, namun klorin ini mempunyai sifat toksikologi ya bagi kesehatan manusia. Yang utama adalah dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh, merusak hati dan ginjal, gangguan pencernaan, gangguan sistem syaraf, dan berpotensi menyebabkan kanker, serta gangguan sistem reproduksi yang menyebabkan keguguran. Ya, jadi banyak sekali dampak dari klorin ini. Ya, ini memiliki potensi bahaya. Maka dari itu, ya, dalam penggunaannya, ya, nanti perlu dikendalikan, ya, supaya tidak membahayakan bagi tenaga kesehatan yang menggunakan klorin. Atau contoh lain adalah HCl, ya, atau asam klorida. Ya. Penggunaannya biasanya digunakan dalam produk pembersih rumah tangga seperti pembersih lantai. Ya, HCl berfungsi untuk melarutkan kotoran sehingga lebih mudah dibersihkan. Ya, dari segi toksisitas, ya, bahaya terhadap kesehatan tergantung pada konsentrasi dari asam kloridnya. Ya. Nah, jadi kurang dari 5% ini bersifat iritan lemah. Ya. Jika 5-10% ini termasuk ke dalam iritan kuat ya. Artinya ketika terkena dengan tangan, kaki, kulit ya, ini dapat mengiritasi apalagi mata ya. Nah, jika lebih dari 10%, HCl ini bersifat korosi ya, dapat mengkorosif benda-benda ya. Alat ya dan mesin. Contohnya tadi alat-alat di bidang medis ya, seperti alat rongsen ya, ini menghasilkan radiasi ya, mesin suction menghasilkan getaran ya, ataupun mungkin dari alat-alat digital yang digunakan di rumah sakit ya, ini juga ada potensi terjadi konsentling dan akhirnya menyebabkan kebakaran atau tersengat gitu ya. Jadi dari alat juga memiliki potensi bahaya. Proses, ya ini proses terutama dengan proses
pekerjaan tenaga kesehatan ya, tindakan angkut pasien ya, ini ketika tidak mengangkat pasien dengan benar, maka akan terjadi gangguan pada muskuloskeletal ya, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Maka dari itu harus dibuat prosedur yang baik, yang benar ya, sehingga tenaga kesehatan ketika melakukan tindakan pemindahan pasien dari bed satu ke bed yang lain atau dari bed ke kursi roda, ini dengan prosedur yang tepat sehingga tidak terjadi masalah pada muskuloskeletal. Selanjutnya kita masuk ke analisa risiko ya. Analisa risiko dilakukan dengan menilai akibat yang timbul dan kemungkinan akibat tersebut untuk dapat terjadi. Jadi kita lihat dulu identifikasi ya, ada bahaya apa sih? Contohnya adalah bahaya terkena penyakit TBC ya. Nah, kita lihat akibat yang timbul jika terpapar dengan penyakit TBC apa sih? Ya, maka akan terpapar dengan bakteri TBC ya, akan menderita gangguan pada paru-paru. Itu adalah akibatnya ya. Nah, selanjutnya kemungkinan dapat tertularnya berapa besar sih? Ya, ini tergantung. Ya mungkin jika tenaga kesehatannya menggunakan APD saat masuk ke ruang infeksius TBC, ya ini resiko untuk tertularnya kecil. Ya. Jika tenaga kesehatannya habis dinas malam lanjut dinas pagi masuk ke ruang infeksius, ya ini akan resikonya lebih besar ya, karena sistem imun dari tenaga kesehatannya sedang tidak baik begitu ya, akan rentan ketika terpapar dengan bakteri ya, TBC gitu ya. Jadi analisa risiko ini adalah proses menilai seberapa besar kemungkinan tertularnya dan seberapa besar akibat yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Setelah penilaian risiko sudah dilakukan, dibuat skala prioritasnya, kita masuk ke pengendalian. Ya, pengendalian risiko. Bila suatu risiko ini dapat berbahaya, ya, tidak bisa diterima risikonya, contohnya risikonya terlalu besar, ya. Risiko ada yang bisa diterima, ada juga yang tidak, gitu ya. Nah, risiko bisa diterima tentunya adalah resiko-resiko yang kecil. Contohnya adalah mungkin resiko tertular penyakit flu gitu ya. Nah, ini resikonya kecil ya, tidak terlalu berbahaya. Nah, ini bisa diterima. Namun jika resikonya contohnya tertusuk spuit ya, tertular virus HIV, ya ini tentunya resiko yang tidak dapat diterima. Ya, akibatnya cukup fatal. Nah, maka resiko tersebut harus dikendalikan. Prinsip dalam pengendalian resiko bisa menghindarkan resiko ya, atau mengurangi resiko. Ya, mengurangi resiko, mengurangi kemungkinan tertular, atau mengurangi akibat. Ya, jika terpapar pun mungkin resikonya lebih kecil gitu ya. Contoh mengurangi kemungkinan ya adalah ketika tenaga kesehatan masuk ke ruang infeksius ya, menggunakan APD ya, ini mengurangi kemungkinan untuk tertular. Sedangkan mengurangi akibat ya adalah tenaga kesehatan sudah diberikan vaksin. Nah, artinya jika terpapar pun dengan bakteri TBC ya, nah, karena sudah divaksin, maka akibat yang muncul tidak akan separah kepada tenaga kesehatan yang tidak diberikan vaksin gitu ya. Kita masuk ke hierarki pengendalian resiko. Ya, jadi bahaya, resiko ini bisa kita kendalikan. Ada 5 hierarkinya. Yang pertama dan yang tertinggi adalah eliminasi. Ya, eliminasi ini menyingkirkan sama sekali bahaya. Substitusi. Substitusi ini mengganti. Ya, mengganti dengan yang lebih kecil resikonya atau dengan yang tidak berbahaya. Ya. Yang ketiga adalah rekayasa teknik atau
pengendalian engineering. Yang keempat adalah pengendalian administratif. Yang kelima adalah alat pelindung diri atau pengendalian menggunakan APD, ya. Oke, kita ambil contoh simpelnya. Ini bahayanya, kita ambil contoh bahaya dari anjing gitu ya, anjing yang menggigit. Untuk mengeliminasi, menghilangkan sama sekali bahayanya bisa ya dengan cara dibunuh anjingnya, ya ditembak, maka tidak tersisa bahaya sama sekali. Nah, substitusi, ya kalau tidak mau digigit anjing, ya jangan pelihara anjing, ganti saja dengan kucing, ya dengan burung beo, ya, burung perkutut, maka tidak ada resiko untuk digigit anjing, ya, atau resiko untuk cedera karena digigit binatang buasnya berkurang. Yang ketiga adalah modifikasi atau dari segi teknik ya diberikan pelindung supaya anjing itu tidak bisa menjangkau manusia, ya dibuat penghalang. Yang keempat, ya kalau di sini contohnya ya ada 6 nih justru ya, ada isolasi. Nah, jadi mengisolasi si anjingnya, ya dikurung aja, nggak boleh keluar, sehingga tidak membahayakan bagi orang. Yang kelima adalah pengendalian administratif, ya. Nah, jika tidak mau digigit anjing, ya mungkin dengan cara kita menyewa bodyguard gitu ya, atau mungkin dibeli rambu-rambu awas anjing galak, ya, sehingga orang yang melihat ini akan lebih hati-hati dan menjauhi lokasi yang ada anjingnya, ya. Jadi administratif, pengendalian dari segi jam kerja, beban kerja, ya rambu-rambu itu masuk ke dalam pengendalian administratif. Dan yang terakhir adalah penggunaan APD, ya gunakan pakaian dari besi, sehingga ketika digigit anjing ya nggak mempan gitu ya. Nah, itu contoh. Baik, kita akan bedah 5 hierarki pengendalian resiko, ya. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu dengan menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Nah, ini kita ambil contoh saja ya, di pantai. Kalau kita tidak mau terkena bahaya tsunami, ya, maka kita jangan bikin rumah sakit di samping pantai. Ya, kalau kita rumah sakitnya tidak mau terkena longsor, ya maka jangan bangun rumah sakit di area yang rawan longsor. Gitu ya. Nah, contoh lain dari eliminasi yaitu penggunaan desinfektan. Ya, maka dengan digunakan desinfektan, tidak ada sama sekali bakteri dan virus yang tersisa ya pada benda maupun alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi contohnya. Atau cuci tangan, ya tindakan mencuci tangannya adalah mengeliminasi bakteri dan virus yang ada di tangan supaya tidak tersisa lagi gitu ya. Itulah pengendalian eliminasi. Nah, substitusi. Nah, substitusi adalah pengendalian dengan cara mengganti ya, benda yang berbahaya, tindakan yang berbahaya. Contoh, ya, jika kita tadi menggunakan bahan berbentuk serbuk, nah, serbuk ini berbahaya ya, dia bisa terbang ketika terkena angin dan masuk ke dalam paru-paru, saluran pernafasan. Ya, kita ganti dengan bentuk pasta atau cair, ya sehingga resiko untuk si bahan baku dari serbuk tadi untuk masuk ke dalam tubuh berkurang. Ya, cair ini lebih mudah dikendalikan, ya tidak mudah terbawa angin. Artinya resikonya lebih kecil. Ya, ini contohnya jika kita menggunakan bahan-bahan ya, yang tadinya dari tepung, powder, ya serbuk, ya kita ganti dengan cair, gitu ya. Nah, mengganti kasur kapuk dengan kasur busa, ini substitusi. Kasur kapuk ada potensi menghirup debu-debu kapuk,
yang bisa berbahaya bagi saluran pernafasan, digantilah dengan busa, sehingga tidak berbahaya bagi pasien. Ya. Nah, proses pengecatan yang tadinya mungkin dengan spray, ya, spray ini juga sama nih ya, dia akan menjadi uap, bisa terhirup oleh saluran pernafasan, diganti dengan metode mencelupkan. Nah, ini juga sama, sehingga resikonya untuk bahan kimia masuk ke saluran pernafasan menjadi berkurang. Ini contoh substitusi ya. Selanjutnya adalah rekayasa teknik. Ya. Jadi rekayasa teknis gitu ya. Contohnya ya, jika sebelumnya di ruang perawatan ya, ini mungkin penerangannya kurang gitu ya, kurang jendela ya, di ruang infeksius TBC kurang jendela, wah ini berbahaya sekali nih. Maka dilakukan pengendalian teknik dengan dibuat ventilasi, ditambah jendela, dibuat ventilasi supaya sinar matahari bisa masuk ya, udara juga bisa masuk dan berganti. Nah, ketika sinar matahari bisa masuk ya, ini bisa membantu penyembuhan penderita TBC, karena bakteri TBC ini lemah terhadap sinar matahari gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah ketika mungkin di samping ruang perawatan ada ruang genset yang bisa menghasilkan kebisingan ya, maka dipasanglah peredam pada ruang genset tersebut sehingga tidak bising, atau bisingnya itu jadi berkurang gitu ya. Nah, ini pengendalian teknik. Atau mungkin pada pasien-pasien yang rawan jatuh dipasang pelindung khusus yang dapat mencegah pasien untuk terjatuh. Inilah pengendalian teknik. Yang keempat adalah pengendalian resiko dengan metode administratif. Ya, administratif artinya pengendalian dengan pengaturan ya, jam kerja, pengaturan shift kerja, ya, atau pengaturan pekerjaan, beban kerja, memberikan rambu-rambu. Nah, itu adalah pengendalian administratif. Ya, pemisahan lokasi supaya operator di ruang rongsen tidak terkena resiko mandul, maka operator harus dipisahkan dari ruang rongsennya. Contohnya seperti itu ya, dari alat rongsennya. Shift kerja tadi ya, supaya pekerja yang tidak mudah sakit, ya, pekerja yang di ruang infeksius setelah dinas malam mungkin diwajibkan untuk libur istirahat. Sehingga ketika mereka shift lagi masuk ke ruang infeksius, mereka sudah dalam kondisi imun yang baik gitu ya. Berlakuan sistem izin kerja ya, ini juga penting, bisa dilakukan ya. Atau pelatihan karyawan, ini juga pengendalian administratif. Pemasangan rambu-rambu, nah itu juga masuk. Dan yang terakhir adalah pengendalian dari segi APD, alat pelindung diri ya. Contohnya adalah penggunaan masker, baju hazmat ya, safety goggles ya, kacamata, sarung tangan. Itu adalah pengendalian dari segi APD. Namun ya, pengendalian dari segi APD, kenapa dia masuk di urutan terakhir? APD sebagus apa, APD secanggih apapun ya, ini akan percuma ketika tidak diikuti dengan kepatuhan penggunanya. Contohnya ya, sudah dibekali masker yang bagus ya, N95 ya, masuk ruang infeksius, ternyata di dalam tenaga kesehatannya tidak patuh ya, karena engap mungkin dilepas di dalam ruang infeksius ya, ini sama saja bohong ya. Jadi APD ini ya harus diikuti dengan kepatuhan penggunanya. Lebih bagus lagi jika APD dikombinasikan dengan 4 hierarki pengendalian yang lain. Mungkin APD dengan pengendalian administratif gitu ya, atau mungkin APD dengan pengendalian engineering, APD dengan pengendalian substitusi, APD dengan pengendalian eliminasi. Nah, itu yang bagus. Jadi APD ini dikombinasikan dengan pengendalian lainnya. Baik ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa langsung di chat ke Bapak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.